Halo semuanya, kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur jurusan Informatika. Di sini, kami dari mata kuliah Arsitektur Komputer F081 kelompok 14 yang akan menjelaskan seputar struktur dan interkoneksi bus. Tentunya pembahasan tersebut akan diulas secara runtut oleh kelompok kami. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim saya yang pertama ada Muhammad Nurul Taukid dengan NPM 21081010013 dan yang kedua saya sendiri Safira Zara Hidayat dengan NPM 21081010254. Baik, langsung saja kita ke pembahasan tentang pengertian struktur interkoneksi. Pengertian struktur interkoneksi. Struktur interkoneksi adalah kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi antar satu dengan lainnya. Selanjutnya ada pengertian bus. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam komputer. Dengan karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Selanjutnya ada fungsi bus. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bus data merupakan jalur perpindahan dari data antar modul dalam sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Bus alamat merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, Q akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Selanjutnya ada bus control, merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar, untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Selanjutnya ada koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bus sistem, ada bus lokal, dan ada bus ekspansi. Untuk bus sistem yaitu menangani komunikasi data antara modul memori utama, flash memori pada prosesor, dan semua piranti input-output yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Yang kedua ada bus lokal. Bus lokal menjadi pengantar data antara flash memori dengan CPU. Dan yang terakhir ada bus ekspansi. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap periferal yang terhubung. Tahukah kalian jenis dan karakteristik bus? Bus atau disebut juga dengan pathways merupakan transformasi informasi antara dua atau lebih alat-alat dalam sistem komputer. Bus yang menghubungkan CPU dengan memori disebut dengan internal bus. Sedangkan bus yang menghubungkan CPU, alat-alat input ataupun output disebut dengan external bus. Bus dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Misalnya, paket data saja atau alamat saja. Jenis ini disebut dengan dedicated bus. Namun, apabila bus dilewati dengan informasi yang berbeda baik data, alamat, maupun sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut dengan multiplex bus. Keuntungan multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran yang sedikit, sehingga dapat menghemat tempat. Namun kerugiannya adalah kecepatan transfer data ini bakal menurun dan diperlukan mekanisme yang lebih kompleks untuk mengurai data yang telah di multiplex. Next. Selanjutnya ada jenis bus lainnya pada komputer. Di antaranya ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Selanjutnya juga ada bus USB, lalu ada SCSI, Small Computer System Interface, dan bus Firewire. Next, selanjutnya ada jenis-jenis bus pada komputer modern. Yang pertama,
Ada bus processor, disebut juga FSBI atau front side bus, merupakan bus yang mempunyai kecepatan tinggi dalam sistem dan merupakan inti chipset dan motherboard. Bus ini digunakan oleh prosesor untuk melewatkan informasi dari cache atau memori utama dan NOR byte dari chipset yang biasanya memiliki lebar bus 64 byte. Yang kedua ada bus IGPI atau bisa disebut dengan Accelerated Graphic Board. Merupakan bus 32 bit kecepatan tinggi yang dikhususkan untuk video atau graphic card. Yang ketiga yaitu bus PCI atau Peripheral Component Interconnect yang merupakan bus 32 bit atau 64 bit yang dibangkitkan oleh not bridge chipset. Peripheral ini merupakan peripheral kecepatan tinggi seperti adapter SCSI, card jaringan, dan yang lainnya. Dan contoh bus dalam komputer yang terakhir adalah bus ISI atau Industry Standard Architecture, merupakan bus 16 bit yang fungsinya hampir sama dengan bus PCI. Namun biasanya keberadaan ISI terdapat pada komputer sebelum adanya bus PCI. Bus 32 bit yang merupakan varian dari ESI adalah EISA atau Extended ISA. Setiap bus harus mendukung setiap operasi yang dilakukan oleh modul-modul yang terhubung dalam komputer, seperti operasi baca atau read, lalu ada juga operasi tulis atau write, operasi transfer data, maupun operasi kombinasi seperti read, write, dan transfer. Selanjutnya ada tipe saluran bus berdasarkan jenisnya. Terbagi menjadi dua, yaitu decided bus dan multiplexed bus. Decided bus adalah tipe saluran bus yang hanya digunakan untuk mengantarkan data tertentu dalam setiap waktu. Lalu ada multiplex bus. Multiplex bus merupakan bus yang mampu melewatkan paket data informasi, pengalamatan, dan kontrol secara bersama-sama pada sebuah saluran yang sama. Selanjutnya ada bus berdasarkan arbitrasi yang dijalankannya. Terbagi menjadi dua juga, yaitu teknik arbitrasi tersentral dan teknik arbitrasi terdistribusi. Teknik arbitrasi tersentral adalah metode dalam mengendalikan setiap aktivitas penggunaan bus oleh modul-modul yang terhubung dengan komputer secara terpusat oleh pengendali bus. Sedangkan teknik arbitrasi terdistribusi adalah setiap modul yang terhubung dengan komputer memiliki hak dan wewenang yang sama dalam penggunaan bus tanpa adanya pengaturan secara terpusat. Selanjutnya ada metode pewaktuan yang dibagi menjadi dua, yaitu metode pewaktuan asinkron dan metode pewaktuan sinkron. Metode pewaktuan sinkron, pada metode pewaktuan ini setiap event penggunaan saluran bus untuk komunikasi data akan dilakukan dengan memperhatikan proses yang telah terjadi sebelumnya. Untuk metode pewaktuan asinkron, pada metode ini event penggunaan saluran bus dilakukan secara serempak dan teratur berdasarkan sebuah clock. Setiap bus harus mendukung setiap operasi yang dilakukan oleh modul-modul yang terhubung dalam komputer. Setiap operasi baca atau read, operasi tulis atau write, dan operasi transfer data maupun operasi kombinasi harus didukung oleh setiap operasi. Baik teman-teman sekalian, sekian dari kami tentang penjelasan struktur dan interkoneksi bus. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.